Di sini Mutiara telah kembali sadar dan Kenjo sepertinya di sini benar-benar sudah mulai tenang, tidak khawatir dan juga tidak panik. Namun saat ini Kenjo pun sudah memberikan laporannya kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku yang sudah menabrak Mutiara. Namun ternyata pada saat itu Sandra berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun karena Kenjo di sini belum bisa membuktikan bukti yang cukup lebih kuat, dan pada akhirnya di sini pihak kepolisian pun membawa Sandra untuk mendatangi Mutiara setelah akhirnya di sini Mutiara sadar, dan ternyata di sini Mutiara pun sempat menunjuk kalau Sandra yang saat itu sempat menabrak dirinya. Dan akhirnya kini pihak kepolisian pun benar-benar telah resmi melakukan identifikasi terhadap Sandra kalau Sandra adalah pelakunya yang saat ini benar-benar sudah keterlaluan, dan kini sepertinya Sandra benar-benar akan dipenjarakan. Dan kita tahu sendiri kabar baiknya adalah Mutiara yang kini benar-benar sudah siuman dan sudah sadar. Kenjo sepertinya benar-benar sangat begitu bahagia sekali dan ia benar-benar tidak mau melewatkan momen-momen kebersamaannya bersama dengan Mutiara. Bahkan ia juga sempat meninggalkan pekerjaannya demi bisa mengurus Mutiara dan juga siapakah pelakunya. Terlebihnya Pak Aditya di sini sangat begitu marah dan murka sekali terhadap Kenjo karena Kenjo sempat meninggalkan pekerjaannya tanpa harus bertanggung jawab. Namun Kenjo di sini benar-benar akan bertanggung jawab terhadap Pak Aditya. Ia juga akan bertanggung jawab terhadap perkara yang menimpa terhadap Mutiara saat ini. Dan seperti kita lihat saat ini Kenjo benar-benar sudah berhasil membuktikan kalau ternyata Sandra adalah pelakunya karena beberapa bukti terkait masalah nota dari bengkel dan juga ada beberapa memory card yang ada di mobil dari Sandra. Hingga pada akhirnya kini Sandra benar-benar ditetapkan sebagai tersangka utamanya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Namun sebelum lanjut juga guys, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Adegan yang akan terjadi selanjutnya di mana Kenjo yang saat ini masih disibukkan untuk mencari beberapa bukti terkait masalah yang menimpa terhadap Mutiara. Sebelumnya memang kita tahu ya guys, di sini ada angin segar dan bukti kuat pun sudah benar-benar tertuju kepada Kenjo. Setelah Kenjo mengakali dan berusaha mencoba untuk menjebak Sandra, dan saat ini Sandra masih belum bisa ditetapkan sebagai tersangka. Karena perihal di mana Sandra ini sangat licik, sangat begitu pintar untuk merekayasa semuanya. Hingga bagi Kenjo akan sangat sulit untuk supaya bisa membuktikan kalau Sandra adalah pelakunya. Namun tenang saja guys, di berita kali ini nampaknya ketika Kenjo di sini akan bertemu dengan salah satu warga yang sempat menyaksikan tragedi kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Di sini sepertinya warga tersebut pun benar-benar sangat begitu diharapkan oleh Kenjo untuk supaya bisa hadir di kantor kepolisian untuk melakukan penyidikan dan menjadi saksi kunci penting terkait masalah kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara pada saat itu. Dan alhamdulillah bapak-bapak tersebut pun bersedia dan siap untuk menjadi saksi kunci terkait masalah kecelakaan tersebut. Dan di sini sepertinya Pak Aditya benar-benar marah karena Pak Aditya sempat menanyakan kepada Kayla kemanakah Kenjo perginya. Dan Kayla pun tidak mengetahui Kenjo pergi karena sebelumnya ia sempat datang dan cuma absen saja. Pak Aditya benar-benar merasa kecewa karena ada investor terbesar yang akan bertemu dengan perusahaannya, dan ternyata Pak Aditya juga sedang disibukkan nih bersama dengan cintanya kepada Cynthia. Sehingga ia pun marah-marah kepada Kenjo karena Kenjo tidak bisa menghandle untuk bertemu dengan investor dan akan segera melakukan meeting. Namun Kenjo ini bukanlah laki-laki sembarangan dan tidak pernah bertanggung jawab. Melainkan Kenjo akan mengurus terlebih dahulu masalah permasalahan terjadi terhadap Mutiara, dan juga saat itu ia sepertinya akan mengurus
pekerjaannya yang ada di kantor. Dan kita tahu sendiri Kenjo ini sedang sibuk banget nih guys untuk mencari beberapa bukti dan juga masalah pekerjaan yang cukup lebih repot. Dan Rianti yang saat itu sempat menuduh kepada Kenjo untuk supaya tidak menuduh yang tidak-tidak terhadap Sandra. Namun terkait masalah Sandra saat ini, sepertinya Rianti akan benar-benar tercengang ketika mengetahui kalau Sandra adalah pelaku utamanya. Di sisi lain juga guys, nampaknya di sini terlihat ada Sandra bersama dengan Dina. Karena sebelumnya Dina yang sempat ingin bertemu dengan Bisma di rumah kontrakannya. Namun ternyata sudah ada Sandra. Dan Sandra pada saat itu sempat melihat Dina dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Namun Dina pada saat itu berhasil bersembunyi dan tidak ditemukan. Akhirnya di sini dipertemukan kembali antara Dina dan juga Sandra. Sandra pada saat itu marah-marah terhadap Dina. Sepertinya Sandra sudah menaruh rasa curiga terhadap Dina. Kalau Dina adalah biang kerok di permasalahan ini. Dan Sandra juga menuduh kalau Dina ini yang sudah menyuruh Bisma untuk memutus tali rem yang di mobil Sandra. Hingga di sini Dina pun benar-benar merasa panik dan ketakutan sekali. Namun memang tidak ada bukti yang cukup lebih kuat menuduhkan kalau Dina adalah pelakunya. Sehingga Sandra pun akan sangat sulit untuk menuduh Dina ini sebagai pelaku ataupun biang kerok di dalam kasus kecelakaan ini. Kalaupun Dina di sini benar-benar terjerat dan terbukti bersalah, tentu Dina pun pasti akan diseret untuk supaya bisa mempertanggungjawabkan atas semua tindakan dan perbuatannya tersebut di dalam pihak kepolisian. Namun pada adegan lain juga guys, nampaknya di sini Aditya yang benar-benar sudah disibukkan dengan cintanya terhadap Cynthia. Kita tahu sendiri kalau Pak Aditya yang sudah benar-benar menjadi pengagum rahasia kepada Cynthia, dan ia juga sempat memberikan sebuah bunga, buket-buket lainnya dan juga hadiah-hadiah lainnya, yang dimana saat ini Cynthia pun benar-benar merasa terheran dan ia ingin menantang kembali siapakah penggemar rahasianya tersebut. Dan akhirnya kini Cynthia benar-benar sudah mengetahui siapakah penggemar rahasianya, karena pada saat itu Pak Aditya benar-benar akan bersedia untuk bertemu bersama dengan Ibu Cynthia. Namun ternyata Rianti masih membuntuti Aditya. Terjadi lagi pertikaian yang memang cukup lebih genting antara Aditya dan juga Rianti, di mana Rianti pasti akan mengontrol, dan terlebihnya memang Rianti juga benar-benar merasa curiga terhadap Ibu Cynthia kalau Ibu Cynthia ini ada hubungan bersama dengan Aditya. Namun apa yang kita ketahui ya guys, kalau Cynthia ini sangat begitu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Rianti. Dan adegan yang akan terjadi selanjutnya seperti kita lihat saat ini, nampaknya Kenjo benar-benar merasa terkejut ketika ia mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit kalau ternyata Mutiara sudah siuman, dan pelukan hangat dari Kenjo justru menghangatkan tubuh dari Mutiara. Dan pada saat itu datanglah tamu, yaitu pihak kepolisian dan juga Sandra yang saat itu sempat ditangkap, dan ternyata Sandra masih menolak. Dan akhirnya di sini Sandra tak bisa berkutik setelah Mutiara menunjuk kalau Sandra adalah pelaku yang sudah menabrak dirinya. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi di episode nanti sore? Kita tunggu saja guys. Kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.